Dia jatuh cinta untuk pertama kalinya. Berkencan dengan wanita cantik seksi. Siapa sangka kekuatan fisik gadis itu begitu bagus. 5 bulan kemudian, dia melahirkan seorang anak. Jadi dia menikahi gadis itu. Setelah menikah, gadis tersebut tidak belajar bagaimana menjadi ibu yang baik. Sebaliknya, kenakan riasan cantik dan keluarlah setiap hari. Biarkan suami di rumah sendirian bersama bayinya. Akhirnya suatu hari dia mau tidak mau mengikuti dengan diam-diam. Saat dia membawa anaknya ke bar, dia menemukan istrinya berselingkuh dengan orang lain. Setelah kembali ke rumah, dia bertanya dengan marah. Saat ini, sang istri tidak lagi berpura-pura. Langsung menyerahkan kartunya dan mengejeknya karena bodoh. Dia benar-benar gelisah. Tidak bisa menahan diri untuk tidak mendorong istri. Mungkin karena wanita itu pantas mendapatkannya. Namun, kepalanya terbentur dan tewas di tempat. Dan kemudian setetes air jatuh ke wajah wanita itu. Lalu ia teringat kalau ia lupa mematikan air untuk memandikan anaknya di lantai atas. Dia segera berlari ke atas tetapi sudah terlambat. Anak pun tenggelam karena lupa mematikan air mandi. Dan dia dijatuhi hukuman penjara karena pembunuhan. Bertahun-tahun kemudian dia melarikan diri dengan jaminan medis. Menculik seorang anak laki-laki di supermarket. Memaksa ibu anak laki-laki itu untuk membawanya pergi. Saat membayar, sang ibu dengan ceroboh menggunakan matanya untuk memberi isyarat minta tolong. Kasir mengira matanya kedutan. Di tengah perjalanan, mobil polisi yang lewat sedang melakukan penggeledahan. Namun sang ibu tidak berani memanggil polisi demi keselamatan putranya. Dia dengan angkuh masuk ke rumah wanita itu. Menandakan dia menderita radang usus buntu, istirahat sebentar lalu berangkat. Bagaimana caranya? Bagaimana aku tahu kamu tidak akan menyakiti kami? Aku tidak pernah menyakiti seorang wanita seumur hidupku. Saat ini, Adele merasa sedikit tenang. Namun kemudian berita tentang pembunuh yang melarikan diri dari penjara disiarkan di TV. Baru pada saat itulah Adele menyadari bahwa pria di depannya ternyata adalah seorang pembunuh yang melarikan diri. Dan dalam menanggapi laporan tersebut, Frank hanya menjelaskan bahwa bukan itu masalahnya. Dia mengatakan kepada ibu dan anak untuk tidak takut. Dia akan pergi saat hari sudah gelap. Karena merasa dia tidak jahat. Ibu dan anaknya diam-diam mempercayainya. Namun, menyembunyikan buronan adalah kejahatan serius. Agar tidak melibatkan mereka, Frank memutuskan untuk melakukan beberapa hal untuk menyembunyikannya. Jadi setelah mendapat persetujuan Adele, dia benar-benar mengikat Adele. Dengan hati-hati ia memegang kaki Adele dengan kedua tangannya. Bawa dia ke kursi. Lalu ikat perlahan dengan tali. Tidak berani mengikatnya terlalu kencang atau terlalu longgar. Takut melukai kulit halusnya. Adele juga bisa merasakan itu. Semakin yakin bahwa Frank tidak akan menyakiti mereka. Setelah itu, di bawah pengawasan ibu dan putrinya, Frank mengeluarkan bahan-bahannya dan mulai memasak makan malam. Setelah masak, dia membiarkan anak itu mencicipinya terlebih dahulu. Ia kemudian membawakan bagian lainnya untuk Adele. Dia mendinginkan makanan sambil berpikir. Lalu beri makan Adele. Adele tidak menolak. Anak itu sangat terkejut saat menyaksikan pemandangan tersebut. Dia tahu bahwa setelah ibunya bercerai, dia tidak berhubungan dengan pria manapun selama bertahun-tahun. Ini adalah penyakit psikologis. Namun kini tidak ada lagi bekas rasa jijik di wajahnya. Ketika hari sudah larut, Frank melepaskan ikatan Adele. Karena polisi rutin berpatroli di dekatnya, dia tidak sempat pergi. Jadi harus bertahan dan menunggu kesempatan. Dia menghabiskan malam itu di sofa di ruang tamu. Keesokan paginya Frank bangun pagi-pagi dan menyiapkan sarapan yang lezat. Saat berbicara, dia mendengarnya dari mulut Henry. Ayah dan sekretaris berselingkuh. Itu sebabnya dia menceraikan ibu dia. Frank tidak hanya mengeluh karena telah menelantarkan wanita sebaik itu. Saat ini Adele juga tiba. Dia bahkan secara proaktif memberi isyarat kepada Frank untuk terus mengikatnya. Frank bilang tidak perlu. Thread itu saja bisa menghindari kecurigaan bahwa mereka menyembunyikan penjahat. Dia kemudian berkata dia akan pergi secepat mungkin.
Namun Adele mengatakan dia tidak perlu terburu-buru. Karena hari ini adalah akhir pekan dan tidak ada kereta yang melewati 2 hari tersebut. Lalu dia juga sarapan. Ternyata sangat lezat. Frank memahami semua itu. Jadi untuk berterima kasih kepada mereka, dia menawarkan bantuan membersihkan kamar. Perbaiki retakan dinding yang bocor. Bahkan ban yang sudah aus pun diganti. Kemudian akan mengajari Henry cara bermain bisbol di sore hari. Pria di depannya tampak seperti seorang ayah tua. Mengisi hati Henry yang kosong. Dia adalah pria yang berkeluarga. Dan sekarang di sini, dia merasakan rasa kekeluargaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia menghargai setiap momen yang dihabiskan di sini. Dan apa yang dia lakukan. Hal itu pun membuat ibu dan anak secara tidak sadar mengakui keberadaannya. Aku menggigit bibirku saat menjahit celana. Aku takut tusuk kamu. Melihat Adele dengan hati-hati menjahit kaki celananya. Berbeda dengan istrinya yang promiscuous. Hati Frank berdesir. Tidak pernah keluar jalan-jalan dan selalu memikirkan keluarga. Wanita yang baik seperti itu. Mau tak mau dia bertanya dengan cemas tentang bekas luka di lutut Adele. Udara dipenuhi kehangatan. Namun tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Suasana langsung menjadi tegang. Frank mencekik Adele dari belakang. Biarkan Henry keluar dan melihat siapa orang itu. Henry juga dengar. Untungnya, hanya seorang tetangga lama yang datang dan memberi mereka buah persik. Ingatkan mereka bahwa akhir-akhir ini ada penjahat yang melarikan diri, jadi jangan terlalu sering keluar. Meski Henry sangat khawatir, dia tetap berpura-pura tenang. Berhasil mengusir tetangga. Hal ini membuat Frank tidak bisa tidak memujinya karena melakukan pekerjaannya dengan baik. Seperti anak kecil yang dipuji oleh ayahnya. Wajah Henry dipenuhi dengan kegembiraan. Dan Adele langsung bisa melihat apa yang dipikirkan putranya. Mengetahui bahwa dia selalu ingin memiliki ayah seperti Frank. Dia tidak hentikan. Pasalnya kemunculan Frank benar-benar membuat rumah ini kembali hidup. Melihat sekeranjang penuh buah persik. Frank mengajak ibu dan anak bersama-sama untuk membuat pai buah persik yang paling enak. Bimbing mereka langkah demi langkah. Pemandangan hangat itu menyerupai keluarga beranggotakan 3 orang. Dan setiap kali dia menyentuh Frank dalam prosesnya, Adele tidak bisa menahan kegembiraannya. Sampai akhir, tubuhku masih terus gemetar. Henry pun memperhatikan ada yang aneh pada ibunya. Pahami bahwa ibu pasti mencintai pria ini. Kue persik panggang harum dan lezat. Dan saat kelezatan ini cepat memanas, begitu pula perasaan mereka. Adele memeluk Frank malam itu. Perlahan Frank meletakkan tangannya di pinggang Adele. Adele tidak menolak dan menyandarkan kepalanya di bahu Frank. Dia menikmati momen ini. Dia tahu dia mencintai pria ini, begitu pula Frank. Sampai mobil patroli polisi lewat di luar. Ini saat yang tepat untuk pergi. Frank mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Namun, baik ibu maupun putranya tidak mau melepaskannya. Ayo pergi besok. Ini juga akan memberi lukamu lebih banyak waktu untuk sembuh. Mereka tidak akan berhenti mencariku. Mereka punya anjing polisi yang bisa mencium baumu. Sama seperti pertama kali. Di sini dulu. Menghadapi tarikan ibu dan anak. Frank dengan enggan tinggal lagi. Dan malam itu Adele pun berinisiatif mendatanginya. Henry pun menyambut gembira kedatangan ayah barunya. Frank sepertinya telah terlahir kembali. Keesokan harinya dia sedang membersihkan sampah dari atap. Adele khususnya mengenakan gaun halter seksi. Beri dia kopi yang diseduh dengan tangan. Jelas mereka belum lama saling kenal, tapi mereka terlihat seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Tidak bisa mengalihkan pandangan satu sama lain sejenak. Mereka pergi ke halaman belakang dan bermain bisbol bersama. Frank memberikan instruksi rinci kepada Adele. Ada juga senyuman yang sudah lama hilang di bibirnya. Keduanya menjadi semakin dekat. Henry juga merasakan kebersamaan dengan ayahnya. Keluarga menjadi sempurna karena kemunculannya. Penuh nafas bahagia. Penanaman cinta pun membuat keduanya terlihat lebih muda.
Betapa mereka menginginkan waktu untuk tetap berada di momen ini selamanya. Namun status Frank sebagai buronan tidak bisa diubah. Adele tidak ingin kehilangan kebahagiaan ini. Frank juga sama. Keduanya mendiskusikannya. Akhirnya memutuskan untuk kabur ke Kanada bersama. Bahasa Inggris juga digunakan di sana dan tidak diperlukan visa. Mereka memberitahu Henry tentang keputusan mereka. Henry setuju. Keesokan harinya mereka mulai berkemas. Tapi Henry tiba-tiba berlari keluar. Dia ingin mengucapkan selamat tinggal pada gadis yang disukainya. Namun, setelah gadis itu mendengar hal itu, dia tiba-tiba pergi ke Kanada. Gadis pintar itu menebak buronan itu ada di rumahnya. Henry panik dan mengakui rahasianya. Namun dia yakin gadis itu tidak akan memberitahu siapapun. Namun, perkataan gadis itu sebelum pergi membuat hatinya sakit. Sayang sekali kita baru saja berkencan dan kamu harus pergi. Aku hanya bisa menemukan pria lain sampai saat ini. Dan kini di sisi lain Frank memperhatikan Adele bertingkah agak ketakutan. Dia mengingatkan saya bahwa belum terlambat untuk menyesal sekarang. Adele tak segan-segan mengatakan bahwa ini adalah hal yang paling tidak disesalinya. Dia hanya sedikit takut. Sejak kelahiran Henry, dia mengalami keguguran 5 kali berturut-turut dan tidak pernah bisa mempunyai anak lagi. Dia menjadi depresi. Dia mencintai Frank dan khawatir tidak mampu memberinya anak. Dengarkan alasan ini. Frank meyakinkannya bahwa dia peduli. Memilikimu dan Henry di sisiku sudah cukup. Ini sebenarnya yang dia pikirkan. Adele pun berangsur-angsur stabil. Namun, proses pelarian yang direncanakan tidak akan berjalan mulus. Keesokan paginya Henry menyelinap keluar lagi. Kirimkan surat perpisahan kepada ayah kandungmu. Namun dalam perjalanan pulang, dia tidak sengaja menabrak mobil polisi yang sedang berpatroli. Mengingat dia masih kecil, itu tidak aman. Polisi bersikeras membawanya pulang. Henry tidak punya pilihan lain selain masuk ke dalam mobil. Mau tak mau Anna merasa khawatir saat melihat mobil polisi itu. Dia berdoa agar polisi segera pergi. Sayangnya hal itu tidak sesuai harapan. Polisi itu memandang dengan bingung ke arah mobil yang penuh barang bawaan itu. Adele menggunakan alasan menjual barang bekas untuk mengelabuinya. Namun polisi berbaik hati membantunya memindahkan barang-barangnya. Untungnya, tidak ada hal aneh yang terdeteksi. Sekarang mereka harus mempercepat pelarian mereka. Suruh Adele pergi ke bank sekarang dan tarik semua uangnya lalu segera pergi. Namun, tarik uang dalam jumlah besar sekaligus. Banyak ditanyai oleh staf bank. Adele gugup dan tidak koheren. Beberapa hal yang tidak biasa dilihat oleh staf bank. Beruntung bantuan Henry berhasil mengelabui mereka. Saat Frank berada di rumah, dia tiba-tiba dikunjungi. Itu adalah tetangga perempuan yang sedang mengantarkan pizza. Dia menjelaskan bahwa dia adalah petugas pemeliharaan. Pemilik rumah mengantar anak-anaknya ke sekolah. Ia juga tidak yakin apakah tetangga perempuan itu mengenalinya atau tidak. Tidak lama setelah melihat wanita itu pergi, ibu dan anaknya segera kembali. Setiap detik yang berlalu pada titik ini meningkatkan risiko sedikit lebih besar. Waktu adalah hal yang sangat penting. Tapi baru saja mendengar ayah kandung menelepon untuk meninggalkan pesan. Henry bersikeras untuk menelepon kembali meskipun dia dihentikan. Pada saat ini, sirene polisi yang tak terhitung jumlahnya dari dekat dan jauh membuat mereka berhenti. Adele panik. Dia ingin Frank berlari cepat. Dan Frank tahu dia tidak bisa pergi sekarang. Peluk Adele erat-erat dan katakan padanya untuk tidak takut. Sebelum polisi datang, mereka mengikat Adele dan Henry. Dengan cara ini, mereka tidak akan dituduh menyembunyikan kejahatan. Lalu dia berbicara padanya dengan penuh kasih sayang. Aku ingin menghabiskan 20 tahun dengan imbalan 3 hari bersamamu. Frank keluar tanpa ragu-ragu. Adele hanya bisa melihat tanpa daya saat dia dibawa pergi. Dia akhirnya dihukum karena melarikan diri dari penjara. 25 tahun penjara tambahan.
Selama ini Adele datang mengunjunginya di penjara. Tapi Frank ditempatkan di sel isolasi dan ditolak kunjungannya. Setelah kembali ke rumah, dia menulis surat kepada Frank setiap hari. Setahun kemudian, benda itu dikembalikan utuh kepadanya. Dia tidak ingin menunda Adele. Tapi bayangannya ada di mana-mana dalam hidup mereka. Henry menjadi pemain baseball terkenal di sekolah. Memanggang juga menjadi hal terbaiknya. Bertahun-tahun kemudian, dia bahkan memiliki toko roti yang terkenal. Hari itu toko tersebut menerima surat dari penjara. Frank sudah bebas. Dia senang melihat tokonya dan pai buah persiknya ada di majalah. Dia dengan hati-hati bertanya pada Adele apakah dia lajang. Jika bisa, bisakah kamu mencari ibunya? Henry tidak tahu harus membalas surat itu atau tidak. Dia tahu ibunya telah menunggu Frank. Selama lebih dari 20 tahun, tidak pernah meninggalkan rumah tua itu. Supaya Frank dapat menemukannya setelah dia keluar dari penjara. Setelah 25 tahun keduanya, akhirnya berpelukan lagi. Dan kali ini mereka tidak akan pernah terpisahkan lagi. Beberapa orang bisa mencintai banyak orang dalam satu hari. Tetapi beberapa orang, setelah mengidentifikasi seseorang, bisa menunggu seumur hidupnya. Tidak ada yang lebih dari benar atau salah. Hanya berharap orang baik bisa bertemu orang yang tepat.